Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 8 dan 9 SMP BPPI Balai Endah yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sampai saat ini. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, para syahidin, para mujahidin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang insya Allah akan senantiasa memegang teguh serta melaksanakan setiap ajaran yang telah beliau sampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan kami akan menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar dan beberapa hal yang lainnya dalam kegiatan di SMP BPPI Balai Endah. Yang pertama, Bapak dan Ibu, permohonan maaf dari kami karena sampai hari ini, sampai saat ini kami pihak sekolah belum bisa memberikan evaluasi dan juga sosialisasi program untuk tahun yang akan datang. Seperti kita ketahui bersama, di Kabupaten Bandung khususnya saat ini kita sedang diberlakukan PPKM darurat, sehingga segala aktivitas yang ada di sekolah itu harus dilakukan secara online. Untuk itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ketika PPKM darurat ini sudah dihentikan dan tidak diperpanjang, kami pihak sekolah bisa mengundang Bapak dan Ibu untuk datang ke sekolah untuk bersama-sama mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan di tahun kemarin, sekaligus juga membahas berbagai program kegiatan yang akan kita lakukan di tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian izinkan saya juga menghaturkan banyak terima kasih kepada para orang tua siswa yang selama 1 tahun kemarin sudah berjibaku dengan luar biasa mendampingi putra-putrinya untuk bisa belajar bersama secara online di rumah. Hal ini merupakan sesuatu yang pasti banyak tantangan dan hambatannya Bapak dan Ibu. Kami percaya, kami yakin Bapak dan Ibu pasti memiliki kesulitan yang luar biasa, hambatan yang luar biasa selama masa pendampingan putra-putrinya ketika melaksanakan pembelajaran online. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dalam waktu dekat dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak dan Ibu atas segala support dan dukungan kepada kami pihak sekolah, baik itu berupa material, berupa kewajiban yang telah Bapak dan Ibu berikan setiap bulannya, ataupun saran dan kritikan yang telah kami terima dari Bapak dan Ibu. Itu sangat membantu kami untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang kami lakukan di tahun pelajaran 2020-2021 kemarin. Mudah-mudahan di tahun 2021-2022 yang akan datang, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi dari tahun kemarin dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi daripada pelayanan kami di tahun kemarin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sepakat, kita setuju bahwa
pembelajaran tatap muka ingin secepatnya kita lakukan. Baik itu siswa, baik itu guru, terlebih orang tua siswa pasti merasakan beban yang sangat luar biasa dalam pembelajaran sistem online ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu, secepatnya pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sambil menunggu izin ataupun edaran tentang diperbolehkannya kegiatan tatap muka di sekolah, maka selama itu pula kita harus melaksanakan kegiatan belajar secara online kembali. Mudah-mudahan di tahun ini, di tahun 2021-2022 ini, pembelajaran online kita bisa lebih baik, bisa lebih memudahkan dan bisa lebih terkontrol, sehingga pembelajaran bisa lebih efektif baik untuk siswa, orang tua, dan juga guru di sekolah SMP PPPI Bale Endah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa untuk pembelajaran di tahun 2021-2022 ini efektif akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Adapun untuk pembelajaran di minggu pertama ini adalah pengkondisian dan perkenalan antara siswa dan gurunya masing-masing. Insya Allah akan dilaksanakan melalui video conference atau Zoom meeting. Kemudian Bapak dan Ibu, pembelajaran yang akan membahas materi itu akan insya Allah mulai dilakukan di awal Agustus atau di minggu pertama Agustus. Untuk teknik pembelajaran itu masih sama dengan tahun pembelajaran kemarin, di mana di minggu awal atau minggu pertama guru akan memberikan materi kepada putra-putri Bapak dan Ibu melalui dua media. Yang pertama berupa modul dan yang kedua berupa video pembelajaran. Nah, tugas putra-putri Bapak dan Ibu adalah membaca, menyimak, kemudian melihat video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing. Mudah-mudahan dengan diberikannya modul dan diberikannya video pembelajaran, kefahaman materi bisa lebih baik lagi tercerna oleh putra dan putri Bapak dan Ibu. Kemudian di minggu kedua itu Bapak dan Ibu guru akan melakukan video conference dengan putra dan putri Bapak dan Ibu melalui aplikasi Zoom Meeting. Sehingga di sana diharapkan Bapak dan Ibu guru bisa menjelaskan materi yang diberikan di minggu sebelumnya kepada putra dan putri Bapak Ibu dengan lebih baik lagi. Dengan seperti itu diharapkan pula putra dan putri Bapak dan Ibu bisa memahami materi dengan lebih baik lagi setelah dijelaskan lebih detail oleh Bapak dan Ibu gurunya melalui Zoom Meeting. Nah, pada kesempatan ini juga, pada kegiatan video conference melalui Zoom Meeting ini juga, putra dan putri Bapak dan Ibu mempunyai kesempatan bertanya langsung secara live langsung kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing, sehingga diharapkan keterpahaman materi pada pertemuan kedua ini bisa jauh lebih baik daripada pertemuan yang pertama yang hanya menggunakan video pembelajaran. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di akhir pertemuan ini, di akhir pertemuan Zoom Meeting ini, nanti Bapak dan Ibu guru akan memberikan tugas yang harus dilaksanakan atau harus dikerjakan oleh putra dan putri Bapak dan Ibu. Nah, tugas tersebut itu dikumpulkan di minggu ketiga di setiap bulannya. Jadi, di minggu ketiga itu siswa hanya mengumpulkan tugas. Setelah itu, di minggu keempat, siswa akan diberikan ulangan harian tentang materi yang sudah dijelaskan 2 minggu sebelumnya. Nah, sehingga rangkaiannya dalam 4 minggu itu, minggu pertama guru akan memberikan materi melalui modul dan juga video pembelajaran. Dilanjutkan minggu kedua, itu video conference
melalui Zoom meeting, di mana guru akan menjelaskan lebih detail lagi tentang materinya kepada siswa. Dan di minggu ketiga, siswa mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru di pertemuan kedua tadi. Dan di minggu keempat, siswa melaksanakan ulangan harian tentang materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Ini penting untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa mendampingi putra-putrinya dengan lebih baik lagi. Jika Bapak dan Ibu tahu jadwal pembelajaran yang dilaksanakan di SMP BPP Balena ini, diharapkan tidak ada lagi siswa ataupun siswi yang menunggak tugas, yang tidak mengumpulkan tugas di minggu ketiga, atau tidak mengikuti ulangan harian di minggu keempat, sehingga tidak ada penumpukan tugas di akhir semester ataupun di akhir bulan. Nah, ini penting untuk diketahui bersama Bapak dan Ibu untuk menghindari kejadian-kejadian yang telah terjadi di tahun sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk ulangan harian ini insya Allah kita akan menggunakan CBT seperti biasanya. Nah, Bapak dan Ibu, teknik ini insya Allah akan mulai dilaksanakan di minggu awal Agustus, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa membantu untuk menanyakan kepada putra-putrinya sesuai jadwal yang diberikan. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengecek apakah putra-putrinya di minggu ketiga sudah mengumpulkan tugas atau belum, atau di minggu keempat putra-putrinya ikut CBT atau belum. Nah, tapi Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu bisa mengecek ke putra-putrinya, insya Allah kami melalui pusat informasi yang sebelumnya telah mengirim WA kepada Bapak dan Ibu, itu tolong silahkan dicatat nomor-nomor tersebut. Itu adalah, atau disimpan nomor-nomor tersebut, itu adalah nomor pusat informasi di SMP BPPI. Nah, nanti kami di setiap minggunya insya Allah akan memberikan rekap, baik itu rekap kehadiran, ataupun rekap tugas, ataupun rekap ulangan putra-putri Bapak dan Ibu di setiap minggunya. Kami akan merekap, misalkan putra-putri Bapak Ibu hari Senin dia ikut tidak, hari Selasa dia ikut tidak, kemudian tugasnya apakah sudah mengumpulkan atau belum, ulangannya dia ikut atau tidak. Nah, itu akan kami kirimkan laporannya kepada Bapak dan Ibu setiap minggunya setelah selesai pembelajaran di minggu tersebut. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk evaluasi dari apa yang telah terjadi di tahun sebelumnya, di mana kontrol kita masih kurang, sehingga terjadi penumpukan tugas yang akhirnya memberatkan anak ketika anak tetap berkewajiban harus mengumpulkan tugasnya, dan tentu saja memberatkan orang tuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan dilakukannya kegiatan pembelajaran secara daring ataupun online ini tentu saja tidak akan terlepas dari berbagai masalah yang timbul. Salah satu masalah yang timbul adalah dengan belum adanya bantuan kuota dari pemerintah sampai saat ini. Nah, untuk hal tersebut Bapak dan Ibu, maka seperti yang kami lakukan di tahun sebelumnya, sebelum bantuan kuota dari kementerian ini didapatkan oleh putra dan putri Bapak dan Ibu, insya Allah kami pihak sekolah akan memberikan bantuan kuota kepada semua siswa. Nah, ini tolong untuk dipahami Bapak dan Ibu. Kuota yang kami berikan, kuota yang akan disalurkan oleh sekolah kepada putra dan putri Bapak dan Ibu, itu besarnya adalah sebesar 4 GB per bulan. Sekali lagi, besarnya adalah 4 GB per bulan sampai bantuan kementerian itu didapatkan. Jadi kalau misalkan 2 bulan bantuan kementerian belum datang, berarti 2 bulan pula kita akan membantu memberikan kuota. Kalau misalkan 3 bulan belum datang, 3 bulan pula kita akan memberikan kuota. Jadi Bapak dan Ibu, angka 4 GB ini merupakan hasil perhitungan yang telah kami lakukan. Jadi 4 GB ini untuk digunakan pembelajaran di SMP BPP Balena ini sudah lebih dari cukup. Ya. Nah, jadi kami mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu
untuk bisa menjelaskan kepada putra-putrinya, untuk bisa ikut mengontrol kepada putra-putrinya, untuk bisa menegaskan kepada putra-putrinya agar menggunakan kuota yang nanti diberikan oleh pihak sekolah ini hanya untuk pembelajaran di SMP BPPI Barendah. Karena kuota yang kami berikan itu adalah kuota all net, Bapak dan Ibu. Artinya kuota ini bisa digunakan untuk apa saja, sehingga sangat rentan digunakan untuk hal-hal lain selain pembelajaran di SMP BPPI Barendah. Nah, jika itu terjadi, Bapak dan Ibu, jika misalkan putra-putri dari Bapak dan Ibu menggunakan kuota ini bukan untuk kuota belajar, ada kemungkinan sebelum 1 bulan maka kuota akan habis. Untuk itu kami menghimbau dan menegaskan kepada Bapak dan Ibu agar ikut mengontrol putra-putrinya, sehingga kuota yang diberikan oleh pihak sekolah itu betul-betul digunakan untuk pembelajaran, sehingga dalam setiap bulannya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membelikan kuota untuk pembelajaran. Nah, sampai saat ini insya Allah minggu depan itu kami akan menandatangani MOU dengan salah satu provider yaitu Telkomsel. Kami insya Allah minggu depan, dan mudah-mudahan minggu depan pula kuota itu sudah mulai bisa didistribusikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu, sehingga di awal Agustus ketika pembelajaran online dimulai maka kuota itu sudah masuk ke semua nomor Bapak dan Ibu atau putra-putri Bapak dan Ibu. Nah, untuk nomor Bapak dan Ibu, bagi yang sudah memiliki Telkomsel yang tahun kemarin sudah diberi, itu tetap saja tinggal digunakan nomor itu. Kalau misalkan sudah pernah hilang, sudah pernah diganti, itu bisa 2 opsi, nanti bisa membeli perdana Telkomsel lagi, atau bisa datang ke sekolah untuk diberikan lagi kartu perdana oleh pihak sekolah. Sehingga insya Allah salah satu masalah dalam pembelajaran daring ini yaitu kuota, insya Allah mudah-mudahan bisa teratasi dengan hal ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu, dan kami percaya selama ini pun Bapak dan Ibu sudah luar biasa bekerja sama dengan kami, sudah luar biasa berjuang untuk mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran di tahun pelajaran yang kemarin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, segala perjuangan kita, segala upaya kita, segala apa yang telah kita lakukan untuk mendampingi putra-putri kita selama pembelajaran dijadikan catatan amal soleh oleh Allah dan dijadikan bekal bagi kita kelak di akhirat untuk menjadi jalan menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jika selama pembelajaran ataupun selama kegiatan daring pembelajaran online yang dilakukan, Bapak dan Ibu menemui kesulitan, menemui masalah, hambatan, silakan Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan wali kelas, atau Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke sekolah menemui kami untuk membicarakan masalah atau kesulitan yang dihadapi. Insya Allah kami akan senantiasa terbuka untuk menerima keluhan Bapak dan Ibu, untuk senantiasa mencari solusi yang terbaik buat mengatasi atau mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang timbul ketika masa pembelajaran secara online ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah segera mencabut pandemi ini sehingga kita semuanya secepatnya bisa hidup, bisa beraktivitas secara normal kembali sebelum pandemi ini hadir. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan selama ini. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak dan Ibu, setiap gerak-gerik Bapak dan Ibu, setiap hembusan napas Bapak dan Ibu dalam rangka untuk mendidik putra-putrinya dijadikan catatan amal yang berbalas pahala berlipat ganda, insya Allah. Bapak dan Ibu, diakhiri doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan,
dijauhkan dari segala macam keburukan, wabil khusus dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semuanya rezeki yang halal, rezeki yang cukup, rezeki yang barokah, sehingga kita semua bisa melalui hidup ini, bisa melaksanakan setiap aktivitas dalam hidup ini secara normal kembali, insya Allah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu bertatap muka langsung dalam sebuah rapat orang tua yang membahas evaluasi dan juga rencana program tahun yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.